Saya nggak tahu apa rahasia Allah dengan memilih saya dari miliaran manusia untuk mendapatkan anak dengan kelainan langka. Tapi pada saat itu, Profesor Rina namanya, beliau yang menangani masalah anak-anak di NICU, beliau katakan, kenapa saya yakin Allah pilih kamu untuk dan Sulaiman untuk bermanfaat untuk banyak orang. Hari ini hari yang istimewa sekali. Hari ini adalah hari di mana kita ketahui ada anti-aging icon di depan. Pada zaman itu kita belum memiliki laboratorium sendiri. Kemudian kita memiliki laboratorium sendiri. Dan dari Celltech Stem Cell Center itu menilai, melakukan pemilihan siapa yang sanggup. Tidak semua orang bisa dipilih menjadi anti-aging icon. Tidak semua orang bisa dipilih menjadi ambasador. Itu ada kriteria, syarat-syaratnya. Karena termasuk dari World Council of Stem Cell, kita berapat, kita menentukan ambasador kita. Kalau Mas Wani sama saja oke dulu dari World Council of Preventive Medicine di Paris, ya. Sekarang bersama-sama nih kita menilai, dan dari Celltech CEO-nya Dr. Natasha, kami memutuskan bahwa pada tahun ini kami mengangkat seseorang perempuan yang menurut saya seorang ustazah yang doktor, saya nggak tahu gelar doktornya sudah berapa. Internasional juga, beliau berbicara di banyak negara, bukan hanya negara Arab ya, bukan Amerika, Inggris, apa, bukan di seluruh dunia. Dan beliau memiliki personal experience dengan stem cell yang membuatnya bahwa oh iya ini dibutuhkan. Karena itu pada tahun ini kami dari World Council of Stem Cell maupun dari Celltech Stem Cell Center memilih seorang perempuan hebat. Saya sebut dengan hormat Ustazah Oki Setiana Dewi. Yes. Dan kenapa hari ini kita satukan? Karena memang ini baby pertama loh yang disimpan di Celltech Stem Cell Center itu. Yang dia sendiri mungkin nggak tahu apa-apa. Ya, tapi kita satukanlah pada hari ini karena juga tempatnya tidak jauh dari klinik kami. Kami juga minta waktunya Ustazah Oki tepat dan keluarganya, maka kita laksanakan pada hari ini. Menurut saya ini adalah momen yang sangat penting bagi dunia, bagi Celltech Stem Cell Center, dan bagi teman-teman wartawan. Saya ingat dulu saya pernah bikin education untuk teman-teman, dan mungkin harus kita ulangi lagi karena nggak semua yang ikut ke Kongres Dunia di Bali. Waktu itu Mas Wani menjadi MC, Edis lagi di luar negeri kayaknya. Pada saat itu juga Ustazah Oki memberikan presentasinya mengenai experience-nya, dan itu mengagumkan dunia. Jadi pada waktu itu hadir semua vice president saya, ada yang dari Jerman, ada yang dari Eropa, ada yang dari Dubai, seluruh dunia, dan kami sepakat. Jadi mudah bagi saya, siapa who is the ambassador of Stem Cell? I said, you remember in the Grand Hyatt Bali? Oh yes, we remember. Nah, itu langsung mereka semua menyatakan persetujuannya. Jadi harus ada banyak tanda tangan, dan CEO Dr. Natasha memilih dengan tegas, ya. Aklamasi. Dewi, silakan Bu Siti, ada yang mau sampaikan. Iya, tentu yang saya hormati ini, Masya Allah ya, beliau itu ibu, guru, dokter, sahabat, nenek. Masya Allah, bahagia sekali bisa sama Prof Dewi, juga bukan setahun 2 tahun ya Prof ya. Dari belum nikah, dari masih perawan loh. Iya. Masih perawan loh Bang Mori. Juga bahagia bersama dengan Dr. Natasha dan Mas Sony di sini. Mbak Edis juga, ini udah kakak saya, ada sahabat lah, teman berbagai macam. Pokoknya kalau ngundang kayak Mbak Edis tuh, kalau beliau lagi nggak di luar negeri datang biasanya. Iya, Masya Allah. Jangan lupa Mas Sony kalau nggak disebut tanya. Oh iya, kita ketemu di Bali. Dimulai. Saya bahagia sekali karena menjadi bagian dari secara spesifik Celltech Stem Cell Center ya. Secara globalnya bergabung dalam dunia per-stem cellan gitu ya, bersama dengan Prof Devi dan juga orang-orang hebat di jajaran dan di belakang beliau, Masya Allah. Saya teringat sekali Prof ketika Allah takdirkan Sulaiman dengan Prader-Willi syndrome. Pada saat itu namanya ibu baru lahiran, masih sedih-sedih, masih nangis-nangis, masih berpikiran macam-macam. Karena dokter namanya kelainan langka, tidak mudah untuk langsung menegakkan diagnosa pada saat itu juga. Dibutuhkan beberapa pemeriksaan, berbagai macam dokter, bahkan darahnya harus dikirim dulu ke luar negeri, dan prosesnya cukup panjang.
Pada saat itu saya teringat sekali salah satu profesor yang menangani Sulaiman, beliau mengatakan, Oki, pada saat itu saya masih nangis-nangis di NICU ya, pada saat itu kata beliau, saya yakin entah kenapa kamu dipilih sama Allah dengan kisahnya Sulaiman yang seperti ini, satu hari nanti pasti kejadian yang kamu alami bersama dengan anakmu ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang satu hari nanti. Jadi beliau mengucapkan perkataan seperti itu yang pada saat itu saya juga masih nggak berpikir macam-macam teman-teman semua, karena saya nggak tahu apa rahasia Allah dengan memilih saya dari miliaran manusia untuk mendapatkan anak dengan kelainan langka. Tapi pada saat itu Profesor Rina namanya, beliau yang menangani masalah anak-anak di NICU, beliau katakan, kenapa saya yakin Allah pilih kamu untuk dan Sulaiman untuk bermanfaat untuk banyak orang. Waktu terus berlalu, ternyata saya baru menyadari bahwa di Indonesia ini orang-orang belum tahu tentang Prader-Willi syndrome, teman-teman semua. Padahal di luar negeri sana, Prader-Willi syndrome itu sudah dibahas banyak di international conference, di jurnal, di berbagai macam perkumpulan para dokter itu sudah banyak dibahas. Namun Indonesia nggak tahu tentang Prader-Willi syndrome. Sehingga itu yang membuat saya jadi orang yang banyak searching, banyak baca, banyak cari tahu yang terjadi di Indonesia, karena saya harus cari yang senasib dengan saya dengan anak-anak Prader-Willi syndrome. Dan saya menemukan banyak anak-anak yang meninggal dunia di usia kecil. Beberapa anak itu saya kirimkan foto dan videonya ke Prof. Devi. Saya dikirimin. Dan saya katakan, saya nangis karena mungkin merasa senasib sepenanggungan dengan anak-anak itu. Dan saya pelajari apa yang menyebabkan anak-anak ini meninggal dunia di usia kecilnya mereka, supaya saya bisa mengantisipasi untuk anak saya sendiri. Gitu. Walaupun ketika saya tanya dokter, apakah Prader-Willi syndrome bisa mengancam nyawa atau dia bisa bertahan hidup panjang atau tidak, dokter mengatakan insya Allah dengan terapi akan lebih baik. Tapi saya harus antisipasi kenapa anak-anak kecil ini banyak yang meninggal dunia. Jadi tidak terlalu susah buat saya sebenarnya, karena sekarang sudah zamannya sosial media, sudah zamannya internet, mencari tahu di berbagai macam pelosok tentang orang-orang yang mereka nggak tahu bahwa nama kelainan yang terjadi pada anak mereka adalah Prader-Willi syndrome. Tapi ketika saya tahu ciri-cirinya, jadi saya bisa mendiagnosis sebagai dokter ya, saya bisa mengenal lebih cepat gitu ketika saya lihat di video-video, di foto-foto tentang anak-anak Prader-Willi syndrome yang pada akhirnya mereka beberapa banyak yang nggak bertahan. Singkatnya, perjalanan dengan Prader-Willi syndrome ini membuat saya banyak berkoneksi dengan orang-orang di luar sana, di luar negeri, karena di Indonesia belum ada awareness tentang itu. Sampai akhirnya dokter-dokter salah satu rumah sakit mengatakan kayaknya Oki harus buat komunitas Prader-Willi syndrome Indonesia. Udah ada, sekarang sudah bergabung beberapa orang yang ada di grup kita, dan saat ini mereka berkaca Sulaiman gimana seperti itu. Termasuk teman-teman di Malaysia kemarin juga presidennya tanya kepada Oki tentang stem cell. Karena saya gabung di komunitas di Malaysia juga, mengingat di Indonesia belum banyak saya kumpulkan gitu ya teman-teman semua. Intinya, sampailah perjalanan saya ketemu dengan Profesor Debbie Finsky. Panjang ya ceritanya. Intinya adalah saya memiliki secerca harapan, dan saya fokus kepada harapan itu di saat banyak sekali jurnal maupun banyak sekali video-video yang menakutkan buat saya, tapi saya nggak pernah fokus dengan hal-hal seperti itu. Saya fokus dengan kisah-kisah keberhasilan yang mungkin memang sedikit jumlahnya, tapi itu menjadi penyemangat bagi saya. Sampai akhirnya saya ketemu sama Profesor Debbie Finsky, dan kemudian mulai menjalankan untuk Sulaiman TV. Iya, di acara TV, dan nggak sengaja ngobrol, ternyata saya juga baru tahu, selama ini saya tanya stem cell buat kecantikan, buat awet muda, buat badan kita, rambut kita, kulit kita bagus. Saya nggak tahu kalau stem cell itu ternyata mengobati, insya Allah bisa mengobati ya, bisa menangani, mengatasi 80 jenis penyakit. Akhirnya mulai dari kisah itulah sampai hari ini Sulaiman sudah berapa kali ya Prof? 3 kali, 4 kali di stem cell, dan Prof Debbie mengatakan insya Allah akan ada rutin untuk pemeriksaan kesehatan Sulaiman. Saya katakan pada Prof Debbie, mau saya jadi brand ambassador kayak Prof, nggak jadi brand ambassador, mau muka saya muncul atau nggak muncul pun, ketika saya sudah merasakan manfaatnya stem cell, secara otomatis, bahkan tadi Prof, kenapa kita datang kemari? Karena ada seorang ibu yang usianya sudah sepuh, sakit di lutut. Pertama kali yang dikatakan, ibu boleh nggak coba stem cell, Bu? Baru dinobatkan, sudah baik banget. Sekarang setiap kali ketemu orang sakit, mau cancer kah, autoimun kah, autis kah, diabetes kah, pasti kalimat saya adalah, boleh nggak coba stem cell? Boleh nggak ini Celltex Stem Cell Center? Boleh nggak hubungin ke situ? Sayang ya kalau ngelihat orang kayak nggak bisa jalan, padahal gampang banget gitu loh. Insya Allah, Insya Allah itu bisa diatasi.
Kenapa saya katakan begitu? Karena kan nggak hanya Sulaiman ya, ibu saya kan juga begitu ya, autoimun, ibu yang sudah belasan tahun dengan. Ibu gimana? Ibu sehat, ibu mau datang. Ibu suruh istirahat, nggak mau istirahat. Ini mau datang acara di Valeri. Jadi ibu saya yang kemarin sempat serangan jantung dan berhenti napas dan segala macam yang semua orang mengatakan susah gitu ya. Sekarang sehat, alhamdulillah. Jadi dengan semua kisah itu saya nggak ada. Minum obat loh. 17 tahun minum obat autoimun sebetulnya. Sekarang Sudah berhenti, nggak ada yang suruh. Bukan saya ya, ibu berhenti sendiri. Jadi ada gejala. saya pikir ini nggak mudah untuk diucapkan bagi orang yang nggak pernah ngalamin ya. Tapi karena saya mengalami ini dan saya lihat bagaimana ibu saya maupun anak saya dalam keadaan yang sehat sampai sekarang. Kemarin Sulaiman juga udah bagi rapot, udah sekolah dengan teman-teman yang seperti biasanya gitu, bukan mundur ya, maksudnya teman-teman yang seusianya. Jadi Memang dia pintar. amin. Jalan dulu susah, terus udah Saya juga bicara. follow IG-nya soalnya. Iya, Ikutin dari beliau bayi. ikutin, ikutin. Dan sekarang saya jadi banyak ditanya sama orang-orang, termasuk di luar negeri sana tentang stem cell Sulaiman. Luar negeri juga. Jadi bagi saya hari ini tentu satu kehormatan untuk saya ketika diangkat menjadi brand ambassador dari Celltech khususnya ya, kemudian stem cell dunia pada umumnya. Tapi bagi saya apapun itu, mau saya dilantik atau nggak dilantik, Prof, mau udah kelar BH-nya ataupun masih lanjut BH-nya, saya pikir itu kewajiban buat saya untuk ngasih tahu kepada banyak orang, karena banyak orang yang belum tahu tentang stem cell, teman-teman semua. Stem cell itu nggak semua orang tahu, tapi andaikan mereka tahu, mereka akan mendapatkan begitu banyak surprise ya dalam kehidupan mereka. Bahwa sekarang zaman makin berkembang, teknologi makin berkembang, dokter-dokter makin pintar, insya Allah selalu ada jalan. Dia selalu bilang nggak boleh kehilangan harapan, selalu ada jalan. Jadi terima kasih Prof. Devi, terima kasih Dr. Natasha, dan terima kasih untuk seluruh jajaran dokter. Yang paling penting sehat, karena banyak sekali yang memerlukan dokter. Amin. Dr. Natasha untuk Terima kasih. membantu anak-anak kita atau keluarga kita yang sakit, insya Allah.